Sungguh malang nasib masyarakat pinggiran di ibu kota. Buruknya tata niaga komoditas pangan membuat masyarakat miskin bertambah miskin. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengeluaran kebutuhan minimum masyarakat miskin di Jakarta meningkat menjadi Rp510.000 per bulan. Akibatnya, angka kemiskinan pun melonjak. Pada September 2015, jumlah penduduk miskin Jakarta berkisar 368.000 orang. Dalam kurun waktu 6 bulan, penduduk miskin di ibu kota melonjak menjadi 384.000 orang. Selain itu, arus urbanisasi yang tergiur oleh gemerlapnya ibu kota juga menjadi pemicu peningkatan garis kemiskinan. Migrasi desa kota itu ya, karena akan mengurangi beban di tingkat penduduk desa gitu kan. Beban ekonomi masyarakat desa gitu, berkurang orang-orang miskin di desa pergi ke kota, dan di kota meningkat produktivitasnya gitu. Jadi pasti ada pengaruh yang kuat. Namun, lonjakan angka kemiskinan di Jakarta ini dibantah oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Cara BPS survei itu yang saya katakan, saya tidak setuju konsep BPS survei seperti itu. Saya sempat ngomong gitu loh. Tapi yang begitu Pak, jadi semua orang yang ditemukan di Jakarta itu dinilai. Memang, menurunkan angka kemiskinan ini bukanlah hal yang mudah. Namun langkah pemerintah untuk menekan jumlah masyarakat miskin sebuah keharusan. Waktu iNews episode lonjakan kemiskinan di ibu kota akan membahasnya bersama narasumber kompeten. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan di awal pemirsa, bahwa berdasarkan dari data BPS memang secara average di wilayah Indonesia untuk angka kemiskinan ini memang menurun di tahun 2016. Namun kalau kita bedah lagi per wilayah, di wilayah DKI Jakarta ini justru terjadi lonjakan kemiskinan di tahun 2016 ini. Walaupun sebenarnya sudah dibantah ya oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kita akan coba bahas pada malam hari ini apa sebenarnya yang menjadi penyebab begitu angka kemiskinan ini menjadi melonjak di wilayah ibu kota. Dengan para pakar yang sudah hadir pada malam hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda. Sudah ada Mas Gugun Gunawan, ini pendamping dari masyarakat miskin. Selamat malam Mas Gugun, terima kasih sudah hadir. Kemudian seorang wakil rakyat juga dari Komisi 8 gitu ya. Ada Pak Maman Imanul Haq juga sudah hadir. Ada Pak Iksan Mojo, seorang ekonom yang juga sudah hadir. Dan terakhir ada pengamat sosial, ada Mbak Devi Rahmawati. Selamat malam. Bapak-bapak dan Ibu, kita tadi sudah melihat bahwa memang secara average di Indonesia angka kemiskinan ini menurun di wilayah Indonesia. Saya ke Pak Iksan terlebih dahulu deh. Kalau data yang Anda miliki, apakah memang demikian begitu? Ada penurunan yang cukup signifikan sebenarnya di wilayah Indonesia. Ini kabar baik kah? Jadi sebenarnya secara keseluruhan di Indonesia ini ada penurunan laju pertumbuhan pengurangan kemiskinan. Jadi memang berkurang, tapi berkurangnya menurun. Kalau misalnya saya bilang tahun 2000 periode 2010-2014 itu tiap tahun kita bisa mengurangi orang kemiskinan jumlahnya ya, per kapita, jadi per kepala itu sekitar 2 jutaan lah, 2 juta sampai 2.500.000. Tapi mulai tahun 2014, 2015, 2016, contohnya pada tahun bulan September 2014 sampai dengan September 2015, kemiskinan naik malah kan. Sekitar 200 sampai dengan 300.000. September 2015, Maret 2015 sampai dengan Maret 2016 kita ada justru peningkatan pengurangan angka kemiskinan sebesar 450-an ribu. Jadi dengan kata lain hanya 1/5-nya dari prestasi sebelumnya angka pengurangan angka kemiskinan. Itu pun variatif. Variatif kalau dilihat data BPS misalnya yang kemarin rilis itu disebutkan bahwa di pedesaan justru ada terjadi peningkatan. Jadi 0,11 menjadi 0,12. Peningkatan jumlah warga miskin, sementara di perkotaan, karena survei BPS ini melihat perkotaan pedesaan. Di perkotaan ada penurunan sekitar 220-an ribuan jumlah orang miskin. Jadi penurunan 220 di perkotaan. Tapi anehnya, nah ini dia masuk ke DKI sekarang. Kalau di perkotaan secara umum di Indonesia ini terjadi penurunan kemiskinan, di DKI ada peningkatan sekitar 360 sampai 400-an ribu. Jadi benar ya sebenarnya data itu? Data ini valid, data ini benar, karena memang saya juga terlibat dari awal tentang termasuk metodologinya, surveinya kita berdebat sampai keras. Untuk penghitungan ini Anda terlibat begitu ya? Iya, sangat terlibat dalam desain surveinya, metodologi dan lain sebagainya. Dan kita punya basis data terpadu namanya yang kita gunakan dari tahun 2010, dimatangkan tahun 2014 dimulai.
ketika pencacahan masalah BLT itu dan digunakan sampai sekarang gitu. Oke. Jadi kalau Pak Ahok bilang datanya ngawur, wah ini kasihan, ini ada ribuan orang yang kerja ini buat survei, ambil data, verifikasi data, metodologinya juga udah profesor doktor semua ini yang ngambil ini, dan saya yakin datanya valid. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan adanya peningkatan sebenarnya di ibu kota ini? Itu pertanyaan menarik, karena kan sebenarnya kalau dilihat dari potensi APBD-nya sangat besar. Jadi kalau dilihat, saya tidak memperhatikan secara khusus di APBD DKI ya, tapi di Indonesia secara keseluruhan kita punya anggaran kemiskinan yang nanti Pak Maman bisa tambahin saya sekitar 90 sampai dengan 100 triliun. Dan itu jumlahnya bertambah terus, ya kan? Jumlahnya bertambah terus, dan ini dikomplementan oleh APBD yang ada di DKI. APBD DKI dengan sekitar 70-an triliun, mereka punya belanja langsung, belanja tidak langsung, subsidi, bantuan sosial dan lain sebagainya. Pertanyaannya uangnya itu kemana gitu loh, ya kan? Kalau misalnya dengan anggaran katakanlah ada 360 sampai 400 ribu tambahan orang miskin di DKI, itu kalau dibagi ada uang sekitar 10 sampai 20 triliun aja di DKI dialokasikan, berarti per kepala itu bisa dapat 200 juta. Mendingan uangnya dibagiin aja langsung daripada bikin program-programnya kan yang ternyata nggak jelas, nggak kepake, dan akhirnya mubazir juga. Tapi kalau kita lihat dari angka yang cukup besar begitu ya, peningkatan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Ini pada dasarnya berawal dari mana atau berasal dari mana sebenarnya? Jadi begini, ini persoalan kemiskinan Indonesia kan sebenarnya kalau dilihat dari tahun 2004 memang sudah menurun ya. Kalau kita lihat data BPS, kalau sebelum tahun 2003-2004 ada di atas 21-22% angka kemiskinan, yang kemudian turun sampai dengan tahun 2014 di sekitar kisaran 10 sampai 11%. Dan kita masuk memang pada tahap yang bisa dibilang agak susah untuk mengurangi kemiskinan. Jadi untuk fair ya sama pemerintah yang sekarang dan Pak Ahok juga, orang miskin yang ada sekarang baik di ibu kota maupun di Indonesia adalah the core orang miskin. Jadi orang yang miskin yang paling bawah gitu loh. Yang ini yang pertama itu butuh biaya besar untuk meningkatkan mereka, kan kemiskinan itu ukuran kita pakai garis. Jadi untuk sampai dengan per kapita 4 juta per keluarga per bulan itu untuk dinaikkan sampai segini itu susah karena orangnya udah miskin sekali. Butuh anggaran yang besar, dan yang kedua juga untuk mendapatkan program yang tepat dan sesuai bagi mereka itu nggak gampang. Nah, karena kan beda orang, beda apa, mau dikasih apa, mau dikasih uang langsung, mau dikasih kerjaan langsung, kerjaan dalam bentuk apa dan sebagainya gitu. Jadi memang ya itu dia, memang agak sulit. Tapi kalau pemerintahnya mau, pemerintahnya lebih fokus, programnya jelas, bukan gusur-gusur sana gusur sini ya dan sebagainya, itu saya yakin dengan anggaran yang ada baik di pusat maupun yang ada di APBD DKI akan lebih mudah untuk menangani. Apalagi cuma 350 ribu orang ya. Kita tanya ke dapat KTP aja sejuta bisa. Masa nggak bisa? Mas Gufron, sebenarnya fakta di lapangan seperti apa sih? Memang benar angka itu data yang diberikan tadi sekitar 350 sebenarnya di tahun 2016 ini. Kalau Anda sebagai pendamping dari masyarakat miskin ini, apakah memang kenyataannya seperti itu? Di tahun 2016 ini semakin banyak begitu loh. Nah, saya pertama mau menanggapi hasil sensus ini ya. Kalau saya sendiri memang tidak setuju dengan sensus ini. Tapi beda dengan Ahok tidak setuju. Tidak setuju saya, harusnya angkanya tidak sekecil itu. Harusnya lebih. Karena apa? Karena garis kemiskinannya terlalu rendah menurut saya. Iya, kalau ngelihat kenyataan di lapangan, orang untuk keluar pengeluaran segitu itu kategorinya sangat miskin. Nah, kalau kita lihat yang miskin itu harus angkanya bisa 2 kali lipat gitu. Mas Gufron, saya potong. Itu Anda pakai angka Indonesia apa pakai angka DKI? Karena DKI harus punya angka sendiri. DKI, jadi beda. 510 ribuan. Cocok. Nah, maksudnya 350 ya. 510 ribu itu terlalu kecil. Itu sangat miskin, kategori sangat miskin. Harusnya lebih dari itu. Nah, karena itu tidak sepakatnya karena angkanya terlalu kecil. Nah, yang kedua saya melihat bahwa di DKI ini kenapa peningkatannya justru meningkat, karena memang diciptakan sendiri oleh pemerintahnya. Diciptakan sendiri maksudnya? Diciptakan sendiri kemiskinan itu dengan berbagai kebijakan yang justru membuat orang miskin. Kalau umpama Gubernur DKI menganggap yang disensus karena bukan KTP DKI, justru itu menunjukkan bahwa Gubernur DKI ini pandangannya bukan mengentaskan kemiskinan, tapi menghilangkan orang miskin gitu. Itu berbeda dengan mengentaskan kemiskinan. Contoh kebijakan-kebijakan yang dilakukan adalah soal penggusuran besar-besaran. 2014 sampai 2015 sudah lebih dari 13.000 kepala keluarga yang digusur. Lalu ada garukan, becak, kaki lima, delman.
itu orang kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, itu mengakibatkan miskin. Belum lagi kebijakan yang kontroversial sekarang seperti reklamasi gitu, itu mengurangi atau bahkan menghilangkan penghasilan oleh nelayan gitu. Jadi ini sebenarnya kemiskinan yang diciptakan oleh pemerintah DKI sendiri. Artinya gitu. penyebab utama adalah masalah gusuran, masalah program yang diciptakan oleh pemerintah yang menghilangkan pada dasarnya begitu kan? Betul. Bukan mengentaskan begitu. Iya, bukan mengentaskan, menghilangkan orang miskin. Jadi itu menurut Anda sebagai pemicu untuk membuat angka ini seharusnya menjadi lebih besar? Harusnya lebih besar karena seperti Pak Mojo bilang, ini standarnya kan garis kemiskinan. Ya. Garis kemiskinan terlalu rendah kalau untuk ukuran DKI bagi saya ya. Terlalu rendah, harusnya lebih dari itu. Kalau dikatakan adalah sebenarnya ini para pendatang yang tidak punya kualifikasi yang bagus begitu untuk datang ke ibu kota sehingga membuat tambahan di garis kemiskinan ini menjadi semakin lebar gitu. Apa Anda juga sependapat dengan hal itu? Ya saya pikir gini ya Pak, masalah otonomi daerah ini menjadi senjata bagi masing-masing pemerintahan daerah ya untuk mengelak dari tanggung jawab. Sekarang ini sama-sama di Indonesia, apalagi status ibu kota ini menjadi hak semua orang untuk mencari penghidupan. Apalagi di konstitusi kita juga sudah dijamin bahwa setiap orang berhak untuk berpindah selama itu masih di Indonesia, berhak untuk mencari penghidupan gitu. Jadi saya pikir tidak relevan alasan Ahok bahwa yang disensus yang bukan KTP DKI. Karena yang ber-KTP DKI pun, saya ambil contoh kasus yang digusur lalu masuk rusun, gitu kan syaratnya KTP DKI. Mereka kehilangan aset, lalu ada penambahan biaya untuk hidup. Contoh transportasi. Sekarang Ahok bilang kan, sering kita baca bahwa program andalan transportasi, perumahan, lalu juga ada soal pendidikan. Saya coba baca dari laporan sensus, ternyata itu masih masuk di 5 besar. Pertama perumahan yang non makanan ya, perumahan, pendidikan juga masih masuk, transportasi juga masih masuk. Artinya itu gagal gitu. Termasuk soal pemenuhan kebutuhan hidup yang juga dirasakan sekarang mungkin makin sulit dengan adanya efek gusuran itu tadi kan yang Anda maksudkan. Oke, kita nanti akan coba bahas lagi pemirsa. Saya masih punya 2 orang narasumber yang memang belum berbicara terkait dari sisi sosial dan juga seperti apa sebenarnya kalau untuk penanganan secara serius dari sisi APBD kita sebenarnya memenuhi tidak sih untuk masyarakat miskin ini sendiri di wilayah DKI Jakarta. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Talk to iNews.